Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Negara Indonesia adalah negara maritim. Artinya perbandingan luas lautan itu lebih besar daripada daratan. Dan lewat lautan dan daratan Allah dalam keajaibannya mendesain begitu rupa langit dan bumi ini untuk keberlanjutan, untuk kelangsungan hidup seisi alam semesta ini. Dan dalam Mazmur pujian tadi menggambarkan dengan begitu indah kebesaran Tuhan atas ciptaannya. Tuhan yang berkuasa. Awan-awan, angin, itu suruhannya. Allah menghardik. Ada gambaran kekuasaan Tuhan atas alam semesta ini. Dan kita sampai pada minggu kedua dalam bulan lingkungan hidup. Yang oleh Gemit bulan November ditetapkan untuk kita ada dalam penghayatan lingkungan hidup. Bacaan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini dicatat dalam 4 Injil dengan versinya masing-masing, dengan gaya bercerita penekanan yang berbeda-beda. Dan bacaan kita sebagaimana yang kita baca tadi dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 dan dalam tema tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang. Mari kita berefleksi dari firman Tuhan ini. Poin yang pertama, dalam kelelahan Yesus dan murid-murid setelah ada dalam pelayanan, mereka cari waktu mau menyingkir ke tempat yang sunyi untuk beristirahat seketika. Tetapi bacaan mencatat di sini bahwa orang banyak mengetahui tujuan mereka, mengambil jalan dan segera mengikuti dan mencari Yesus. Mencari dan mengikuti Yesus. Mereka ikut, mereka cari, walaupun Yesus dan murid-murid berusaha menyingkir, karena mereka butuh Yesus. Saya dan Bapak Mama butuh Yesus. Kalau kita ada di dalam gedung ini, bukan karena sebuah kebiasaan hari Minggu kita harus gereja. Tapi karena saya dan Bapak Mama butuh Yesus. Dan itu saya pikir alasan kuat sehingga orang banyak ini selalu mengikut dan mencari Yesus. Mereka butuh Yesus. Dalam Yesus mereka menemukan jawaban atas kebutuhan itu. Ada yang mendengar melalui pengajaran Yesus, ada kuasa yang memberikan mereka semangat, yang membangkitkan pengharapan untuk terus menjalani hidup dalam seluruh pergumulan situasi hidup ini. Ada yang mengalami mujizat-mujizat yang Yesus buat. Dan karena itu mereka terus mencari dan mengikuti Yesus. Kebutuhan menjadi alasan utama mereka mengikut dan mencari Yesus. Saya dan Bapak Mama karena butuh Yesus. Dan ketika Yesus melihat begitu atau sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Cari Yesus, ikut Yesus. Dalam teriakan-teriakan kita, dalam seruan-seruan kita, dalam pengeluhan-pengeluhan kita karena kebutuhan kita, sampai bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Berdoa 1-2 bulan, Tuhan belum jawab apa yang menjadi kebutuhan, jangan putus asa. Semakin kuat berteriak, semakin setia dalam ketekunan untuk meminta kepada Tuhan. Sampai hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dalam keyakinan tadi, kita datang kepada Yesus yang penuh kuasa, yang mampu untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan sampai kapanpun manusia butuh Yesus. Karena itu Yesus adalah
tempat yang tepat untuk menumpahkan segala rasa kita untuk minta pertolongan dan dapat jawaban atas setiap kebutuhan kehidupan kita. Dan Yesus mulai mengajar. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Jiwa kita, kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan. Yesus tidak mengawali dengan mujizat. Mereka capek ikut dan cari Yesus karena itu kasih makan. Belum. Yang utama dan yang terutama Yesus tahu bahwa yang mereka butuhkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu adalah tepat ketika kita dapat memberi hati dan telinga kita untuk duduk di seputar kebenaran firman Tuhan. Itu kebutuhan kita. Kebutuhan yang utama. Dalam ilmu bilang kebutuhan primer. Kebenaran firman Tuhan itu yang menguatkan kita menjalani hidup. Karena kebenaran firman Tuhan punya kuasa untuk menghidupkan kita. Bacaan mencatat hari sudah mulai malam dan karena kita tidak saja butuh firman, tetapi karena manusia kita butuh makan. Dan rasa lapar, hari sudah mulai malam, murid-murid bilang tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruh mereka pergi untuk membeli makan. Tapi pertanyaan Yesus bagi saya konyol dan mungkin juga bagi murid-murid. Ketika Yesus menjawab, kamu harus beri mereka makan. 5.000 orang laki-laki. Matius bilang itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini perempuan dan anak-anak ada tapi tidak diperhitungkan. Ada tapi dianggap tiada. Itu Matius mencatat. Jadi bukan hanya karena Israel itu orang laki-laki saja yang ada. Mereka hidup bujang, selibat, duda, tidak. Tetapi karena memang budaya pada saat itu. Hanya laki-laki yang dihitung. Dan Matius bilang itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana murid-murid harus kasih makan 5.000 orang? Mereka berpikir realistis. Ya suruh saja mereka pulang. Cari. Karena kalau masing-masing urus perut sendiri itu mudah. Jawaban untuk kebutuhan mereka dapat ditemukan, dicukupkan. Karena masing-masing urus diri sendiri. Tapi kalau murid-murid harus kasih makan 5.000 orang, itu mustahil. Tapi apa yang Yesus mau ajarkan? Kamu harus beri mereka makan. Itu berarti tanggung jawab kita gereja, tanggung jawab kita anak-anak Tuhan. Tidak saja soal berbicara atau menjawab kebutuhan iman. Tetapi juga kehadiran kita. Wujud daripada iman adalah tindakan nyata untuk memberi mereka makan. Memang kita menyadari bahwa pelayanan kita lebih berat berfokus pada mimbar, pelayanan mimbar. Tetapi firman Tuhan mau menggerakkan kita dan mengajak kita bahwa pelayanan harus turun ke lapangan, harus ke rumah-rumah, harus ke jemaat, di lapangan, di tempat kerja, di kebun, di mana pasar mereka ada dan bergumul soal apa yang menjadi kebutuhan mereka. Orang pintar bilang pelayanan holistik, pelayanan menyeluruh. Saya pernah baca sebuah cerita humor. Ketika para diaken berkunjung kepada seorang nenek, dia sakit, dia tinggal seorang diri, dan mereka mendoakan dia. Setelah itu mereka bilang, nenek butuh apa? Kami bisa buat apa? Nenek bilang, bantu cuci piring, bantu masak, kasih saya supaya ini rumah kelihatan bersih, beres-beres, dan saya segar walaupun sakit. Cerita yang sederhana, simple, tapi bagi saya itu mau mengajak kepada kita untuk tindakan apa kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang harus kita anak-anak Tuhan buat. Tuhan bilang, kamu harus kasih makan. Dan Yesus tidak bercanda. Ketika murid-murid bilang, apa yang ada pada kami? Tuhan bilang, periksa. Dalam Markus tidak diangkat, tetapi dalam Yohanes dia mencatat bahwa kepemilikan dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu adalah seorang anak.
Jadi cerita ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa ada kerelaan dari seorang anak kecil untuk dari yang mustahil itu akan menjadi tidak mustahil di tangan Tuhan. Tuhan bilang periksa dalam bacaan kita, coba periksa. Dan setelah mereka periksa, mereka bilang 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kami. Markus tidak menjelaskan siapa pemilik dari 5 roti dan 2 ikan ini, tapi pasti ada sebuah kerelaan dari pemilik 5 roti dan 2 ikan ini, sehingga bisa dibawa kepada Yesus dan menjadi milik bersama untuk dikonsumsi bersama. Dalam pandangan manusia itu tidak mungkin. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, 5 roti dan 2 ikan itu mampu bahkan lebih memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk dalam perempuan dan anak-anak. Mujizat tidak pernah berdiri sendiri. Mujizat itu tidak semata-mata hanya karya Allah. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada peran manusia. Dari apa yang ada padanya, itu yang Tuhan buat. Ada kerelaan untuk memberi dari 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang tampak mustahil, kecil, sedikit. Tapi dari sedikit dan kecil ini, justru kemudian cukup bahkan lebih. Mujizat selalu bertolak dari segala sesuatu yang dimiliki dan dikerjakan oleh manusia. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita miliki? Apa yang ada pada kita? Bawa kepada Yesus. Minta Tuhan berkati. Yang sedikit itu akan cukup untuk kita. Bahkan lebih daripada itu, juga mungkin menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukurlah kita yang selalu mengingat Tuhan sumber berkat. Tapi tidak hanya mengingat berkat-berkatnya saja. Supaya yang sedikit itu menjadi cukup, bahkan menjadi berkat. Dan itu yang firman Tuhan mau katakan kepada kita ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bekerja dalam penghayatan bulan lingkungan hidup ini, mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang ada di lautan, apa yang ada di daratan, semua itu ada dalam kendali Tuhan, Sang Pencipta. Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengelolanya. Ada tanggung jawab yang harus kita mainkan untuk semuanya itu menjadi berkat bagi kita. Tema kita, tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang. Ada campur tangan Yesus di dalamnya. Karena itu kalau kita tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa cukup, maka mungkin kita bekerja di luar daripada kuasa dan karya Yesus. Mungkin kita menikmati juga di luar daripada syukur kepada Yesus. Firman Tuhan ini datang dan mengajak kepada kita sekalian untuk mari ingat Tuhan sumber berkat itu. Dan hidup ketika Tuhan menganugerahkan berkat itu tidak saja untuk diri sendiri. Karena kita belajar ketika mau memberi dari apa yang ada, Tuhan akan buat jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kebutuhan kita terjawab. Iman kita dipelihara, tubuh jasmani kita tercukupkan, bahkan juga orang lain boleh mengalami kebesaran dan kuasa Tuhan lewat berkat-berkat yang kita terima. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.